Roy Suryo kembali bikin ulah. Namun pakar Panci Matika ini langsung dibungkam oleh perancang IKN Pak Nyoman dan Menko Polhukam Hadi Cahyanto. Bagaimana Roy Suryo kelojotan lagi? Mari kita reaksi sama-sama dan jangan lupa komentarnya. Istana itu gelap, suram, mistis, bahkan yang ada yang mengatakan itu rumah Voldemort. Ya. Terwelu. Jangan minder jadi bangsa. Begini, dalam membangun IKN ini, yang perlu Anda camkan baik-baik, tidak mungkin IKN ini akan dibangun oleh orang-orang pesimistis. Hanya orang-orang optimistis seperti bapak-bapak kita ini, ya. Voldemort ini adalah Lord Voldemort, tokoh fiksi ciptaan dari J.K. Rowling pada serial Harry Potter. Ya. Terwelu. Wah, indah sekali ya. Ini bukan rumput sintetis ya? Bukan, ini Bukan, asli ini. Asli ya? Asli ini. Asli ya? Wah, asli. Asli. Ini asli loh ini. Benar asli. Saya mau tanya lagi gimana? Megah dan indah? Megahnya indah. Megah dan indah. Hebat. Ini adalah buah karya dari putra Bangsa. Bukan warisan Bukan warisan kolonial. Ini. Luar biasa. Kapan kita menunggu selama 79 tahun? Terwelu. Hanya orang-orang optimistis seperti bapak-bapak kita ini, ya, yang Anda harus tiru dalam kehidupan apapun. Gak pernah orang pesimis bisa membangun apapun. Karena Istana Garuda yang konon itu idenya orisinal, itu sebenarnya tidak 100% orisinal. Terwelu. Gak pernah orang pesimis bisa membangun apapun. Konstruksinya kan harus meyakinkan. Konsep desainnya iya, baru konsultasi dengan ahli-ahlinya sama profesor-profesor yang memang bidangnya. Semua begitu. Untuk istana itu tim kita ada 47 orang. Ya. Ada profesor doktor bidang macam-macam lah, ya. Sampai terakhir yang menjadi rame dulu kan apakah panas itu pakai logam, ya. Itu kita sudah tes melalui softwarenya namanya Smart Geometry untuk mengecek thermal dari dalam gedung itu. Wah, indah sekali ya. Ini bukan rumput sintetis ya? Bukan, ini Bukan, asli ini. Asli ya? Asli ini. Asli ya? Wah, asli. Asli. Ini asli loh ini. Benar asli. Saya mau tanya lagi gimana? Megah dan indah? Megahnya indah. Megah dan indah. Hebat. Ini adalah buah karya dari putra Bangsa. Bukan warisan Bukan warisan kolonial. Ini. Luar biasa. Kapan kita menunggu selama 79 tahun? Terwelu. Nah, itu kata-kata saya yang mengambil istilah yang dulu sering digunakan oleh Cak Lontong untuk mengatakan terlalu atau keterlaluan. Apa yang saya katakan begitu? Adalah karena hari-hari ini viral di dunia maya komentar dari netizen yang mengatakan bahwa Istana Garuda yang ada di IKN, ibu kota negara yang dibangun dengan biaya yang sangat mahal, ya 2 triliun rupiah di saat negara sedang tidak baik-baik saja sekarang ini, ya itu dikatakan istana itu gelap, suram, mistis, bahkan yang ada yang mengatakan itu rumah Voldemort. Ya. Voldemort ini adalah Lord Voldemort, tokoh fiksi ciptaan dari J.K. Rowling pada serial Harry Potter. Ya. Tokoh ini memang bersinar gitu ya awalnya di Hogwarts, tapi kemudian menjadi jahat dan kemudian menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Mirip ya. Tapi bukan itu maksudnya. Artinya adalah saya komentar terwelu itu karena apa? Karena Istana Garuda yang konon itu idenya orisinal, itu sebenarnya tidak 100% orisinal, ya gitu. Karena apa? Ternyata panasnya, walaupun misalnya panas, kalau terpapar panas, itunya tembak kuningan itu hanya 20 cm. Sedangkan jarak ininya bilah-bilahnya ada 2 meter, ada 3 meter. Jadi nggak ada arti apa-apa. Ya. Nah, kita juga harus paham sedikit, saya tuh paham sedikit ya, bahwa panas itu akan mencari ruangan tempat yang dingin. Itu selalu, dia akan bergerak itu. Nah setelah dia bergerak, kami filter dengan namanya perforated tadi, sehingga terjadi breeze apa ya, sepoi-sepoi ya. Itu yang menyebabkan kita nyaman di dalam nanti. Nah cuma sayang sekarang
ini interiornya kurang koordinasi, tapi ada katanya kepentingan security, kacanya ditutup. Ya kacanya ditutup, ya dia agak panas, akan pakai AC. Padahal konsep saya nggak pakai AC. Kalau ruangan tunggunya nanti itu dia melayang, ada deck di dalam sayap itu ada deck, bawahnya hutan, di tengah patung, di tengah di tengah sayap tuh ada hutannya, di atas juga kita gantungin tanaman gitu. Yang seperti Anda lihat tadi itu, ya. Jadi kita berpikir jauh seperti itu, yang melibatkan ahli-ahli, tapi idenya harus dari kita. Patung Garuda terbesar itu pernah ada, yaitu namanya yang ada di Jatayu yang di India. Itu dibangun pada sekitar tahun 2011 sampai dengan 2017 dan menunjukkan atau filosofinya adalah burung Jatayu yang berjuang membantu Rama mempertahankan Dewi Sinta dalam perebutan dengan Rahwana. Dan akhirnya memang Jatayunya kalah dan digambarkan dalam patung itu hanya ada tinggal satu sayapnya. Nah, jadi kalau dikatakan orisinal sebenarnya tidak terlalu orisinal karena antara Garuda dan Jatayu itu sama-sama mitologi, bukan burung yang sebenarnya. Dan lihat, Garuda yang ada di IKN itu juga tidak sama loh sebenarnya dengan Garuda Pancasila, karena Garuda Pancasila itu menoleh ke kanan. Nah, Garuda di IKN itu menunduk. Itu komentar juga dari para netizen. Mereka menghitungnya secara detail, kan mengenai ukuran dan segala macam, kan ada interior, ada landscape segala macam, terus kimia tanah seperti apa, karena di situ banyak di daerah sana kan clay shell itu banyak ya, yang dulu disangka sama orang Jakarta itu batu bara, itu tanah liat benarnya, clay shell itu. Jadi kalau kena air terkontaminasi udara ataupun air itu dia akan menjadi swollen gitu, lembek ya. Nah itu ada ahli-ahlinya, gimana caranya itu. Nah, jadi itu cara kerja saya. Jadi ini yang perlu diketahui adik-adik, itu nggak bisa zaman sekarang kerja sendiri, memangnya kita semua ahlinya. Tapi desainnya harus dari kita supaya spesial begini. Originalitas dari desain itu hanya datang dari kejujuran kita dalam mendesain. Tidak boleh nyontek-nyontek kiri kanan itu, nggak boleh googling itu, ya. Harus orisinil dari kita. Karena itu menandakan kejujuran ini yang akan membentuk identity. Identity ini yang menyebabkan nanti kita mempunyai dignity dari suatu bangsa. Dignity ini akan melahirkan yang namanya sovereignty, yang kita sering sebut kedaulatan, ya. Tapi kalau kita bangsa jadi nyontek sananya di sini, nggak pernah originalitas, ya siapa yang nganggap kita gitu, ya. Ini jangan pernah dengar sekarang ATM itu ya, istilah itu. Jadi ya nyontek sedikit ini gitu, itu ada istilahnya anak muda itu, saya nggak tahu itu. Itu dibenarkan sebagai suatu kebiasaan, jangan ya. Saya hidup ini dari originalitas, makanya saya juga bisa jualan patung ke Asia itu, ya. Itu bayangin jualan patung, siapa yang nyangka bisa hidup dari patung, ya. Itu karena dilihat begitu. Saya pameran di Amerika, dia bilang apa? Patungnya Pak Nyoman ini beda nih, banyak tuh yang lain-lain seperti patung-patung kita di sini katanya. Itu mungkin patung saya di lingkungan sini jelek lah, nggak apa-apa, tapi buat mereka suatu hal yang beda, ya. Jangan minder jadi bangsa. Begini, dalam membangun IKN ini, yang perlu Anda camkan baik-baik, tidak mungkin IKN ini akan dibangun oleh orang-orang pesimistis, hanya orang-orang optimistis seperti bapak-bapak kita ini, ya, yang Anda harus tiru. Dalam kehidupan apapun, gak pernah orang pesimis bisa membangun apapun. Gitu. Itu dari saya, sekian. Saya terakhir ke sini bulan Maret, belum seperti ini. Tapi sekarang kita lihat sendiri, untuk Istana Negara saja sudah 90% ke atas. Kemudian Istana Garuda yang di belakang itu sudah ya 100%. Kemudian kita lihat kesiapan-kesiapan untuk upacara,
ini juga sudah mulai digarap. Kemudian kita lihat juga waktu saya ke sini bulan Maret, untuk gedung-gedung Menko yang gedung 1, 2, 3, 4, Menko 1, 2, 3, 4 ini juga belum seperti ini. Ini artinya apa? Adalah progres kecepatan pembangunan di IKN ini sudah terencana dengan baik, dengan 3 shift itu supaya di HUT ke-719 RI ini sudah bisa digunakan. Bukan dikejar karena kita bisa segera melaksanakan 17-an di sini, bukan. Tapi semua direncanakan dengan baik. Dan ini adalah satu kebanggaan bangsa. Istana Negara, Istana Garuda, dan seluruh fasilitasnya ini adalah dibangun oleh putra-putra bangsa. 79 tahun kita menunggu untuk bisa memiliki satu istana yang luar biasa ini. Istana di Jakarta adalah tinggalan kolonial, ini adalah tinggalan putra bangsa. Kita lihat Garuda di situ, ini satu sumbu lurus dengan gedung Garuda di belakang, kemudian lurus dengan tiang bendera yang tingginya adalah 17 meter, kemudian lurus dengan bendera yang tingginya 79 meter, itu di bawahnya adalah Taman Kusuma Bangsa, sehingga kalau kita melaksanakan renungan suci menjelang 17-an itu akan di sana. Dan lurus juga dengan sumbu 0 yang ada di belakang, titik 0 yang ada di belakang sana. Ini adalah melambangkan satu kegagahan, satu kerja sama untuk bisa memiliki ibu kota yang menjadi kebanggaan kita semua. Dan tentunya adalah dunia juga melihat bahwa Indonesia memiliki istana yang benar-benar megah. Semuanya adalah untuk apa? Adalah untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045 yang nantinya selesai di 2045. Karena pembangunan ini dilaksanakan 5 tahap. Ya, tahap pertama ini sudah hampir rampung sampai 2024, dilanjutkan nanti tahun 2025 sampai 2029.